Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber muda nih. Nah, dimana kan saat ini inovasinya seputar dengan limbah. Nah, nanti kita kulas lebih lanjut ya. Limbah seperti apa nih yang bisa dicarikan inovasinya atau diciptakan inovasinya dari narasumber kita kali ini. Nah, sahabat inovasi, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Agrifina Abel Noviara. Halo Agrifina, apa kabarnya nih? Baik, Mbak. Oke, saat ini Agrifina adalah mahasiswa di program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ya? Iya, Oke, jurusan apa nih kalau boleh tahu? jurusan Teknik Kimia, BKU-nya Teknologi Lingkungan. Oke, udah semester berapa nih saat ini? Semester akhir. Wah, udah mau selesai ya Iya. berarti ya. Nah, sahabat inovasi, untuk inovasi yang dihadirkan hari ini adalah pemanfaatan limbah katalis pada industri migas dengan sistem RO untuk pengolahan air terproduksi menjadi air bersih. Nah, langsung saja kita tanya nih dengan Vina ya. Iya. Oke, Vina ini apa sih yang melatar belakangi inovasi ini? Oke, terima kasih, Mbak. Latar belakang dari inovasi ini yaitu jumlah limbah cair dan limbah padat itu yang dihasilkan oleh industri migas itu cukup banyak sehingga sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu konsep dari inovasi ini yaitu pengolahan limbah cair menggunakan limbah padat. Seperti Oke, itu. jadi tujuannya untuk mengurangi limbah ya dari Iya, limbah tadi ya. Nah, ini kan limbahnya ini kan memang sangat mengganggu di lingkungan ya tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih tujuannya tadi kan pengolahannya ya, supaya apa nih bagaimana dari limbah tersebut? Tujuannya ini mengurangi polutan yang tidak diinginkan seperti di dalam limbah cair itu pasti adanya logam yang akan berbahaya bagi lingkungan kalau misalnya dibuang langsung kayak gitu. Kalau boleh tahu nih yang sebagai filtrat dari limbahnya sendiri itu bahan-bahannya seperti apa nih? Di sini kami membuat filter keramik, di mana filter keramik ini dibuat dari katalis bekas. Katalis bekas ini limbah padat yang dihasilkan oleh industri migas, yang mana katalis ini selalu digunakan oleh industri tersebut karena untuk mempercepat reaksi. Sehingga kalau misalnya digunakan terus-menerus, bakalan adanya tidak berfungsi lagi katalis tersebut kan, sehingga menjadi limbah padat katalis. Oleh karena itu untuk mengurangi limbah padat itu, kami memanfaatkannya sebagai filter keramik. Ya, filter keramik itu yang kami buat tuh campuran dari katalis bekas dan tanah liat juga pati gadung, Mbak. Oke nih sahabat inovasi, luar biasa nih. Jadi mengolah yang tadinya jadi dari limbah ya, menjadi untuk penyaring limbahnya tadi ya, dari limbah padat untuk menyaring atau mengurangi polutan yang berada di limbah cair ya. Pengolahan limbah cair dari limbah padat kayak gitu. Oke nih, mungkin sahabat sudah penasaran nih sahabat inovasi, seperti apa nih cara kerjanya? Cara kerjanya itu dari limbah cairnya itu kami tampung terlebih dahulu dalam wadah. Lalu sebelumnya itu kami buat dulu filter keramik. Setelah dibuat, dicampur antara katalis bekas, tanah liat dan pati gading itu. Kemudian dicetak, dipadatkan, lalu di oven, kemudian di furnace. Lalu setelah dibentuk, kami taruh dalam filter housing semacam wadah untuk menampung filter keramik. Kemudian limbah cair itu kami lewatkan melewati filter keramik. Setelah melewati filter keramik, kami tampung kembali. Hasil dari filter keramik itu disebut filtrat.
Setelah ditampung di dalam wadah filtrat, lalu air tersebut kami melewati reverse osmosis membran guna untuk menjadikan limbah itu menjadi air yang lebih bersih lagi, yang pastinya jauh dari baku mutu lingkungan kan. Kalau misalnya dibuang ke lingkungan itu harus memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan peraturan. Seperti itu, Mbak. Jadi ini ada 2 kali proses filtrasinya ya. Iya, yang pertama ditemukan. pre-treatment, kemudiannya treatmentnya di RO. Nah kalau boleh tahu nih yang berhasil kandungan limbah yang berkurang itu contohnya apa nih? Dari kami penelitian kemarin, yang berkurang itu logam cemaran dan logamnya juga ya. fenol, yang mana kan dalam limbah cair dari industri migas itu masih banyak mengandung fenol dan barium. Dari penelitian ini bisa mengurangi, bahkan bisa menjadi air bersih. Ya, lebih kalau misalnya dari baku mutu itu fenolnya itu maksimalnya 2 mg per liter. Sedangkan dari penelitian kami ini dihasilkan 0,05 mg per liter. Jadi adanya pengurangan 90%. Jadi luar biasa berpengaruh ya dari hasil yang filter. Padahal dia merupakan dari limbah padat juga tadi ya, pemanfaatan dari limbah padat nih. Nah, sahabat inovasi tentunya ini ada 2 limbah ya yang dikurangi, limbah padat dan limbah cair. Limbah padatnya dimanfaatkan menjadi sebagai filtrasinya untuk limbah cair tadi. Jadi sesuatu yang menjadi limbah di perusahaan tadi bisa digunakan kembali ya. Benar. Nah, kalau boleh tahu selain limbah-limbah yang cemaran logam tadi, limbah-limbah seperti apa saja yang bisa dikurangi kadar-kadar cemaran logamnya dari inovasi tadi? Yang kami Sempat menguji coba tidak dengan limbah yang lain? Kalau misalnya yang sekarang kami lebih concern ke limbah cair industri migas. Tetapi profesor kami, pembimbing kami telah banyak melakukan penelitian menggunakan membran ini, seperti pengolahan limbah karet ataupun pengolahan air sisa dari tekstil kayak gitu, air tekstil gitu. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Ya, benar. Nah, ini kalau boleh tahu tadi kan fenolnya sudah hampir 90% ya. Kalau dari cemaran logamnya sendiri itu berkurangnya berapa persen? Berkurangnya itu dari yang logam itu sekitar 80% juga. Sama aja. Lumayan banyak ya untuk pengurangannya. Sudah pernah tadi kan sudah diukur nih hasil dari air filtrasinya itu ya. Dari warna atau baunya sudah seperti air pada umumnya atau bagaimana? Kan ini limbah cair ini berwarna seperti oli kayak gitu kan, warna hitam dan mempunyai banyak kandungan minyak. Setelah pengolahan ini dihasilkan air yang lebih jernih seperti air minum gitu. Oke, berarti warnanya sudah normal ya? Warnanya sudah normal. Kandungannya tadi sudah sesuai untuk air minum atau bagaimana? Tadi kan sudah kalau misalnya untuk air minum mungkin belum, karena kan masih banyak yang mau diteliti kan kalau misalnya untuk air minum. Tapi untuk air yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga itu bisa digunakan. Sudah layak ya untuk sudah layak digunakan. Oke. Tadi aplikasinya baru pada sebagai pengurangan dari limbah di industri migas ya. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi di industri. Karena kan tadi seperti yang dijelaskan sudah sempat juga dilakukan oleh pembimbing dengan industri limbah-limbah industri lain ya. Nah, kalau dari segi biaya itu bagaimana tuh? Dari bahan-bahan pendukungnya itu masih bernilai ekonomis atau tidak? Kalau misalnya dari biaya ini kan kami kan memanfaatkan limbah. Jadi kan dari limbah yang harganya tidak ada. Jadi ketika kami membuat filter keramik tadi itu lebih ekonomis kan, lebih Karena ada berharga. yang nol ya. Iya. Dari bahan bakunya tadi jadi hanya beberapa bahan pendukung yang perlu mengeluarkan biaya. Iya, benar. Tentunya ya.
Oke, nah ini sahabat inovasi di rumah sangat bermanfaat nih, inovasi dari Vina nih. Jadi memanfaatkan sesuatu yang menjadi limbah padahal limbah perusahaan ya. Jadi kan benar-benar sangat menguntungkan tentunya bagi perusahaan migas tersebut. Jadi dia bisa mengolah limbahnya kembali, sekaligus bisa mengurangi limbah cairnya tadi itu ya. Oke, ini Vina luar biasa sekali inovasi. Nah, kalau boleh tahu juga ini mungkin harapan kedepannya nih seperti apa, Vina? Oke, harapan kedepannya itu semoga yang kami teliti ini, inovasi kami ini bisa diproduksi massal dan juga adanya dukungan dari pemerintah agar bisa, ini kan skalanya laboratorium. Semoga bisa jadi Lebih besar ya. ya lebih besar lagi, misalnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Tadi baru uji coba terhadap pabrik mungkin apalagi yang limbah yang lain ya, limbah pabrik kan sudah cukup berat ya tentunya kandungan limbahnya. Mungkin dengan limbah-limbah yang di bawah standar pabrik kan mungkin lebih sedikit ya, lebih bagus lagi mungkin dari hasil hasil dari air filtrasinya tadi itu ya Vina ya. Oke nih Vina mungkin ini dalam inovasi ini Vina sendiri atau ada sebuah tim nih untuk mendukung inovasi ini? Ada timnya, yang lebih kan ide ini dari pembimbing saya, Profesor Subriyar Nasir. Beliau menyarankan untuk membuat inovasi ini. Terus pelaksanaannya juga ditemani rekan saya, Rara Eka Dila Putri, dan juga teknisi dan laboran analis. Oke, tentunya kalau penelitian ini tentunya sudah didukung oleh data-data dari hasil laboratorium semua ya. Jadi data-datanya sudah lengkap memang bahwa dari yang diciptakan, inovasi yang diciptakan oleh Vina dan teman-teman ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mengurangi limbah di industri migas. Nah, mungkin bagi sahabat inovasi di rumah nih ada yang menonton yang ingin tahu lebih banyak nih tentang inovasi yang dihadirkan oleh Vina, mungkin bisa menuliskan komennya di kanal YouTube kita. Nanti kita bisa sampaikan langsung dengan narasumber kita atau nanti mungkin Vinanya kalau sedang buka juga ya bisa menjawab langsung dari pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar yang diberikan oleh sahabat inovasi. Oke, ini Vina mungkin ingin sampai kepada siapa nih yang sudah mendukung inovasi Vina mungkin bisa diucapkan sampaikan terima kasih silakan. Ya, terima kasihnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru yang telah memberikan dukungan untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian terima kasih juga kepada pembimbing saya, Bapak Profesor Subriyar Nasir, yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk selalu berinovasi, dan juga terima kasih kepada rekan saya, Rara Eka Dila Putri, dan juga keluarga saya telah memberikan semangat kepada saya. Oke nih kita tunggu ya inovasi-inovasi yang selanjutnya nih Vina. Ini kita doakan juga supaya di kuliahnya cepat selesai. Masih kuliah ya di semester berapa nih sekarang? Semester akhir. Semester akhir. Nah sahabat inovasi, jadi dimanapun tentunya ya Vin seperti yang Vina lakukan ini, dimanapun kita berada, tentunya kalau jika kita ingin lebih peka lagi terhadap lingkungan dan terhadap masalah apa yang terjadi di lingkungan kita, tentunya bisa menciptakan suatu inovasi yang bermanfaat bagi kita semua. Karena sahabat inovasi di rumah tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.